Tahajud Yasin, pernah sholat tahajud pakai Yasin? Masuk ayat. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kemana itu sana? Hah? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ini ke Yasin, Tabarok ada, Sajadah ada, Masya Allah. Saya pun istimewa Allah pusing, banyak yang batal, banyak yang salah. Maka oleh karena itulah iman kita utamakan dan amal soleh. Sebaik-baik perkara setelah iman adalah sholat. Maka alhamdulillah ini ujian buat kita semua. Ya, berapa banyak masjid yang kosong, termasuk di tempat kami di Rambutan kosong, tutup masjid karena ada korban obat COVID. Kosong, nggak ada azan, udah tutup. Maka jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun, ya, jaga iman, jaga imun. Minum madu, zaitun, sari kurma, buah-buahan, olahraga, sehingga kalau imun kita kuat, insya Allah, ya. Walaupun kita pakai masker, imunnya lemah, matinya bukan mati corona, mati kelaparan, ya, gak makan, masya Allah. Maka Nabi bersama para sahabat buat strategi, imannya kuat, kemudian amalnya juga kuat. Bulan lalu kita cerita tentang Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi ke-8 masuk surga, nomor urutan 8 masuk Islam. Termasuk 10 besar sahabat yang dijamin masuk surga, imannya kuat, amalnya kuat, muamalahnya, isi dompetnya pun kuat, multi miliarder, masya Allah. Ya, nah sekarang kita akan sedikit belajar bagaimana Utsman bin Affan. Imannya luar biasa. Ya, peperangan ikut bersama Nabi, berapa banyak kisah kejadian Nabi di situ, ada Utsman di situ. Kemudian masya Allah beliau pun hafiz Quran. Dalam kitab At-Tibyan disebutkan Utsman bin Affan bisa sholat malam dengan membaca rakaat awal dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai surat terakhir minal jinnati wan nas, masya Allah. Utsman bin Affan bisa sholat malam rakaat, satu rakaatnya 30 juz. Ada yang kita bisa, Bu, sholat malam 30 juz? Masya Allah, ya, jangankan 30 juz. Tahajud Yasin, pernah sholat tahajud pakai Yasin? Masuk ayat. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kemana itu sana? Hah? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ini ke Yasin, Tabarok ada, Sajadah ada, masya Allah. Ya, bingung itu. Utsman bin Affan bisa. Ya, dalam kitab At-Tibyan disebutkan tahajud semalam suntuk 30 juz, masya Allah. Cintanya dengan Al-Quran, meninggal dunia sedang memegang Al-Quran, syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya kuat, amalnya luar biasa, dan ternyata Utsman bin Affan seorang pengusaha besar. Ya, saya tulis hartanya Utsman bin Affan. Profesor Dr. Yusuf bin Ahmad Al-Qasim menghitung harta kekayaan Utsman bin Affan. Biar kita tahu nih, beliau pengawas lembaga keuangan Islam di Saudi. Hartanya Utsman bin Affan 30 juta dirham, 150.000 dinar, 200.000 dinar sodakoh.
Dinar dirham kita hitung, yang 150.000 dinar, 1 dinar sekarang 4,5 juta, 4,25 gram emas dikali 200.000 kurang lebih 600 miliar hartanya yang dinar. Dirhamnya 30 juta dirham dikali 60.000. Bu, satu koin dirham 60.000. Dirham seekor ayam, dinar seekor kambing. Zaman baheula seperti itu. Sekarang 1 dirham 60.000, masihkah bisa membeli seekor ayam? Masih ya? 1 dinar 4,5 juta. Masihkah bisa beli seekor kambing? Masih. Dinar dirham zero inflation, tidak ada fluktuasi, tetap seperti itu. Maka Nabi bersama para sahabat menggunakan dinar dan dirham. Nah, kita ini pakai uang kertas. Tahun 70-an seekor ayam 1.500. Sekarang tahun 2020, bisakah 1.500 membeli seekor ayam? Boro-boro seekor ayam, ya kan? Telur ayam pun 1 dinar tahun 70-an 15.000 rupiah. 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, bisakah 15.000 membeli seekor kambing? Boro-boro seekor kambing ya, sop kambing pun nggak dapat. Tapi dinar dan dirham luar biasa. Makanya ibu-ibu bapak semua mulai ya mengkonversi tabungannya kepada emas, dinar dan dirham. Nanti kita bahas khusus bulan depan khusus tentang dinar dirham. Sekarang kita lihat betapa kayanya Utsman bin Affan. Ya, imannya kuat, amalnya kuat, hartanya luar biasa. Ini ada di kitab 30 juta dirham, saya hitung 1,8 triliun uangnya Utsman bin Affan. Sedekahnya 200.000 dinar, sedekahnya dikali 4,5 juta 900 miliar sedekahnya Utsman bin Affan. Pertanyaannya, adakah jemaah Masjid Nurul Hikmah yang sedekahnya 900 miliar? Ada belum? Kita doakan mudah-mudahan Bapak-bapak kalau diberikan anugerah karunia harta yang berlimpah buat sedekah. Masya Allah ya. Boleh kita punya harta tetapi dengan jalan yang betul. Ini buktinya siapa? Utsman bin Affan. Masya Allah, 5 jurus strategi bisnis Utsman bin Affan. Kuntu alij wa unammi wala ajdari ribhan wala ashtari syaikhan wa aj'alu ra'sa ra'sain. 5 ya, strategi bisnisnya Utsman bin Affan. Dan kita belajar kepada orang yang betul. Jangan belajar kekayaan, jangan belajar bisnis kepada orang kafir, tidak. Termasuk saya, sarjana ekonomi, yang ibu bapak punya anak sarjana ekonomi, jangan belajar ilmu ekonomi ke ilmu ekonomi kapitalisme, nggak boleh. Ya, yang sudah terlanjur istighfar, tobat, hijrah segera belajar ekonomi Islam. Alhamdulillah, ayat paling panjang dalam Al-Quran tentang muamalah. Nah, Masya Allah, bahkan sampai sekarang hartanya Utsman bin Affan masih ada, masih berkembang, rekeningnya ada. Ibu bapak yang pernah haji umroh, minta tolong ke mutawifnya, kepada kawan-kawan kita yang di sana, tunjukkan di mana hotel Utsman bin Affan. Sudah pernah lihat belum? Ya,
di Madinah, pintu 26, lurus 600 meter belok kiri ada hotel milik Utsman bin Affan. Sampai sekarang ada. Dari mana asal muasalnya? Itu hotel dikembangkan oleh lembaga wakaf, berasal daripada sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan. Berapa harga sumurnya? 20.000 dirham dikali 60.000, 1,2 miliar. Sumurnya Utsman bin Affan. Dibeli, diwakafkan. Masya Allah. 1,2 miliar. Sekarang apa? Ruko, ya, di pinggir jalan Sudirman 1,2 miliar ada itu. Ya, kurang lebih bayar. Atau di rambutan pula 1 miliar. Mudah-mudahan Abu Rosid, ya, bisnis dapat duit miliar-miliar, 1,2-nya belikan ruko, diwakafkan, jadikan minimarket. Keuntungannya bukan buat pribadi, bukan buat keluarga, buat membantu umat Islam. Masya Allah. Takbir. Itu, ya, gunakan harta untuk membantu agama Islam. Dan ini contoh nyata. Utsman bin Affan, khalifah nomor 3, menantu Nabi, imannya kuat, ibadahnya mantap, isi dompetnya miliar-miliar triliun. Kita imannya lemah, jihad takut, sholatnya lemes, tahajud bolong-bolong, isi dompetnya Masya Allah, ya. Jadi luar biasa nih Utsman bin Affan, dan kita belajar kepada orang yang tepat. Nah, itu sumur milik Yahudi, dibeli sama Utsman bin Affan. Lihat nih ya, buat para pengusaha dan calon pengusaha, ketika paceklik itu semua milik Yahudi, dan barang penting berharga ketika itu adalah air. Tanpa air, hewan ternak kehausan, anak-anak kehausan, bisa kelaparan, bisa meninggal dunia, sehingga itu sumur jadi mahal. Paceklik warga Madinah, Nabi sampaikan ceramah, sampaikan dakwah, hei sahabatku, siapa yang membeli sumurnya orang Yahudi diganti dengan surga. Dibelilah sumur tersebut oleh Utsman bin Affan. Bapak Ibu semua, siapa yang membeli pom bensin milik Yahudi di sana? Harganya 2 miliar. Dibeli, hebatnya nih Utsman bin Affan, setelah dibeli, dia nggak jadi milik pribadi. Ini luar biasa nih. Ya, kita kalau udah beli pom bensin, punya kita dong buat 7 turunan. Kita udah beli minimarket, buat saya dong, buat anak keturunan. Utsman bin Affan beli sumur, itu produktif karena airnya bisa dijual. Setelah dibeli, diwakafkan buat umat Islam. Masya Allah. Hebat atau hebat banget? Hebat banget. Karena apa? Iman kuat, amal kuat. Ya Allah, jadikan harta dalam genggaman tanganku. Jangan kau jadikan harta masuk ke dalam hati. Nah, harta di tangan para sahabat sudah, ya, dia jual, belikan lagi. Masya Allah, diwakafkan. Tidak masuk ke